Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kembali lagi berjumpa di channel Donditan. Channel yang katanya bikin Kristen bling satan. Salah ya? Jangan gitulah. Assalamualaikum Wilda. Ini panggilannya Suster Gendut ya? Ya. Oh, Suster Gendut. Dari RSUD? Keramat Jati. Keramat Jati. Waduh, Masya Allah. Kemarin kita sudah sama-sama nonton. Ya, sudah sama-sama nobar malah ya. Di mana? Nobarnya waktu di Morowali, di atas gunung. Itu gimana itu nobarnya tuh? Aduh, Ya. aduh. Alhamdulillah Wilda sekarang hadir lagi di studio Garda Mualaf Indonesia. Tapi ini juga gara-gara dia diusir. Diusir tapi ketawa, bingung. Gimana? Ya masa mesti harus nangis? Kan enggak lah. Kemarin nangis. Ya, Oh, kan pas iya. diusirnya Oh, diusirnya. nangis. Oke, mungkin kita mundur dulu dikit ya. Ya, oke. Wilda kan sudah bersadat kira-kira 2 bulan yang lalu. Ya, hari ini pas. Hari ini pas 2 2 bulan. bulan. Pas Pas 2 banget bulan. 2 bulan Oke. hari ini. Pas 2 bulan itu setelah Wilda diajak oleh Dokter Iqbal, Iya. ya kan, datang ke sini berdiskusi kira-kira 4 atau 5 jam. Ya, sekitar Hari segitu. Jumat tuh ya. Hari Jumat. Terus pulang hari Seninnya datang bersadat. Iya. Alhamdulillah. Waktu diskusi sama waktu bersadat, Iya. Wilda ternyata masih bisa ngelihat makhluk halus. Iya. Ya kan? Setelah itu beda seminggu, Wilda datang lagi ke sini. Saya undangin Ustadz Yunan, Iya. ya kan? Terus kemudian di Ruqyah. Duduknya di ruang sebelah, ya Ya, kan? betul. Gue sih nonton, cuman gue ini penonton pada pengen nonton Ruqyahnya gimana dong? Oh jangan. Nggak boleh. Bukan gimana ya. Itu memalukan. Nah kan lu nggak sadar. Bukan masalah itu. Masalahnya setelah nonton gue sadar ya. Jangan. Pokoknya ada yang begini, panas gitu. Oh gitu. Oh tidak gitu. Tapi alhamdulillah setelah Ruqyah sampai hari ini Wilda masih bisa ngelihat. Alhamdulillahnya udah enggak sih kok. Alhamdulillah, Wih, keren tuh bisa alhamdulillah. Kan kalau itu kan memang dari dulu ya. Iya. Oke, terus setelah Ruqyah selang berapa minggu lah ya? Berapa hari sih sebenarnya? Enggak yang ngomong sama keluarga. Bentar. Bentar itu. Kan kira-kira Oh, cuman beda 4 hari 5 hari. bukannya awal Desember ngomongnya? Enggak. Iya kan? Iya, Awal Desember ya? sebulan baru ngomong. Enggak. Bukan, seminggu. 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 Setelah Ruqyah. Setelah Ruqyah cuman beda 5 hari. Oh ya, Iya, kira-kira 5 seminggu ya hampir ngomong kan. karena badan masih biru-biru gara-gara Ruqyah kan. Oh, Kiri badan kanan. biru-biru. Gue nggak ngerti dah tuh gimana. Terus akhirnya Wilda dalam waktu kira-kira 5 hari setelah Ruqyah ngomong sama pihak keluarga, ya kan? Pertama kali ngomong ke siapa? Jadi itu jatuhnya di hari Minggu. Ngomong pertama kali itu sama nyokap. Nyokap. Terus Ya kan. masih Ya. ingat nggak raut nyokap pertama kali denger? Tadi kan posisinya dia lagi main handphone gitu. Gue ambil bangku, dia lagi tiduran di tempat tidur. Terus gue bilang, gini, Ma, gue mengucapkan terima kasih dulu lah ya sama nyokap. Udah kayak kata sambutan gue sama mak gue kan. Terus? Iya kan, terus gue udah kayak pada hari ini gak sih. Tapi gue ngucap, jadi gue nyokap lagi tempat tidur itu agak tinggi gitu. Jadi gue ambil bangku, gue bilang, Ma, gue terima kasih atas semua yang udah Mama kasih segala macem. Tapi per hari kemarin 1 minggu yang lalu, kita sudah berbeda. Kaget. Secara keyakinan, Oh gitu. gue bilang. Nyokap kaget. Langsung, maksudmu? Gitu kan. Terus langsung, iya Ma, saat ini gue sudah mu'alaf. Masya Allah. Terus? Dia langsung, handphonenya doang bingung, dia langsung panik gitu kan kok. Dia panik, gue wajar sih ya gue pikir ya, karena namanya juga orang tua gitu kan. Terus akhirnya pas saat itu dia langsung bilang, udah panggil kakakmu gitu kan. Jadi gue kan 5 bersaudara nih kok. Jadi disuruhlah panggil kakak gue yang nomor 4.
Akhirnya gue panggil kakak gue nomor 4, datanglah dia ke kamar. Jadi kita biasa kan ngumpul tuh di rumah tuh, ya kan? Kita biasa ngumpul di rumah, di kamar nyokap. Suruh panggil kakak gue yang nomor 4, pas panggil nyokap udah sesak nafas tuh, ya kan? Udah sesak nafas lah, dia udah panik, mukanya udah merah, dan nangis nih gimana. Singkat cerita, kakak gue datang yang nomor 4, kenapa mak, kenapa? Akhirnya gue kasih tahu kalau gue sudah memeluk Islam. Langsung dia, maksud lo apa? Gitu kan. Lo ini hal terbesar apa gini lo gak kasih tahu? Gue bilang, ini gue sudah dewasa, gue berhak untuk, namanya juga perjalanan hidup, kita gak tahu, gue bilang gitu kan. Nah, akhirnya nyokap itu nelfon, panik lah di situ, nelfon kakak gue yang nomor 3, panggil abang gue yang nomor 2, panggil abang gue yang nomor 1, untuk ngasih tau kalau gue sudah memeluk Islam. Terus datang semua? Datang semua, Oh, ya kan. Singkat cerita, chaos lah di kamar itu kan. Ya kan, pas chaos dan segala macam. Nah, yang lebih parahnya lagi, pada saat itu gue mau berontak, kan udah diusir nih sama nyokap gitu kan. Waktu itu juga diusir? Diusir, tapi suruh ngeluarin duit 1 M. Buat? Oh, buat ganti uang susu. Ya kan. Terus udah gitu, udah chaos lah segala macam. Gue berusaha untuk, karena udah diusir. Nah, singkat cerita, gue ke dapur gitu kan. Pas gue ke dapur, gue berusaha untuk keluar, ya kan. Nah, posisi di depan gue ini ada abang ipar gue, kakak gue nomor 4, abang gue yang abang gue pertama sebelah kiri, yang di belakangnya itu abang gue yang nomor 2. Chaos. Akhirnya udah kalut lah di situ, rambut gue dijambak. Posisi di sebelah kanan itu rak piring, ya kan? Rak piring dijambak, terus dijedotin ke. Gue nggak tahu ya, itu dijedotin karena sengaja atau bagaimana, gue juga nggak ngerti. Tapi yang pasti itu diarahkan ke rak piring itu. Akhirnya di sini robek. Di sini robek, yang di sini lecet, di sini juga robek. Nah, ini kok tangan gue, ini kan lurus nih, posisi lurus ya. Ini tuh nggak bisa lurus. Karena luka itu? Bukan. Karena benturan. Oh. Ini nggak bisa lurus. Tuh. Oke. Ya, ini nggak bisa lurus. Jadi kayak ini karena benturan kencang kan. Nah, akhirnya nggak lama dari situ gue bilang. Terus mulut gue disumpel pakai kain basah. Hah? Disumpel? Disumpel pakai kain basah gitu kan. Gue disumpel pakai kain basah sampai ngap-ngapan gue tuh kok. Gue teriak minta tolong. Minta tolong ke tetangga? Yang ada di luar lah pokoknya. Oke. Itu sebelum telepon gue apa sesudah? Sebelum atau sesudah telepon? Sesudah telepon? Iya. Nah, hari itu ketika Wilda ngasih tahu keluarga, kan Wilda telepon saya kan? Iya. WA Iya. Kan? Kau jemput. Iya. Gitu kan? Nah, saya begitu baca WA kau jemput, saya langsung jalan. Iya. Ya, saya langsung jalan. Ketika sampai di rumah Wilda, kan saya nggak berani masuk. Iya. Saya cuman di luar. Di luar. Iya. Ketika itu kakak perempuannya apa ya? Iya, yang nomor 4 itu. Ya. Nanya, saya ingat dia bilang bahwa Wilda belum ngasih tahu alasannya kenapa masuk Islam. Iya. Oke, jadi mau denger Wilda ngomong dulu katanya. Iya, oke. Jadi karena saya orang luar, saya bukan keluarga, saya nggak berani masuk. Betul. Oke kan? Terus mamanya kan keluar. Iya. Mamanya keluar bawa tongkat kan? Pergi lu, gua bunuh lu gitu kan? Iya. Saya sebenarnya bukan mau apa. Saya kalau dipukul pakai tongkat sama mamanya Wilda, saya nggak akan ngelawan. Ya. Saya maklum orang tua, apalagi lagi marah. Cuma setelah itu kan kakaknya kan yang laki-laki kan bilang sama saya. Iya. Oh ini biang keroknya. Loh, biang kerok gimana maksudnya? Biang kerok yang bikin Wilda masuk Islam. Loh, Wilda itu datang sendiri ke studio Garam Mualaf, bukan saya undang. Iya. Datang sendiri, berdiskusi, dan masuk Islam. Sudah saya tegaskan bahwa dia masuk Islam atas kemauan sendiri. Iya. Jadi mau bilang biang kerok maksudnya gimana? Gitu. Iya. Kayak terus dia ngalih.
akhirnya kakak-kakaknya kan bilang bahwa Wilda belum kasih tahu alasannya kenapa Wilda masuk Islam. Jadi saya beri kesempatan, silakan kalau mau rundingan gitu kan. Saya nunggu di luar di tempat mie ayam. Nah, pas Kodondi yang di luar tempat mie ayam, itulah yang gua teriak minta tolong. Disitulah gua yang dibabak belurin. Oh, ya karena pintunya tertutup ya, kita nggak bisa lihat ya. Iya, gitu. Dan posisinya itu kan memang nggak kelihatan kan. Jadi karena posisinya itu memang tidak akan terlihat dari halayak ramai karena posisinya lagi di dapur. Nah, pada saat itu gua ngerasa dan di situ kan setelah pas posisi di situ gue dibangunin dari sini robek udah berlumuran darah. Dan gue disumpel pakai kain basah. Itu sedih banget kok. Supaya nggak teriak maksudnya? Iya, supaya nggak teriak. Sedih kan gue kalau udah bahas ini lagi. Dan gue emang nggak denger. Ya nggak akan denger lah, disumpel pakai kain basah kok. Sampai mulut gue tuh nggak bisa ngomong. Akhirnya gue bilang gini, gue kayak gitu, gue sampai sesak nafas. Dan mereka lihat gue sesak nafas tuh baru dibuka dan gue digerek. Gue didorong pelan-pelan itu ke kamar. Itu posisinya ke kamar. Terus akhirnya di kamar ini udah bener-bener berdarah semuanya. Gue sedih banget kalau udah bahas ini. Terus akhirnya gue mendapatkan perlakuan verbal, kata-kata yang tidak menyenangkan dari mereka. Kenapa lo masuk Islam gitu kan? Kenapa lo masuk Islam? Lebih baik lo dibandingin lo masuk Islam, gitu kan? Emang nggak ada lebih baik ya intinya emang nggak ada lagi, memang bukan agama yang memang kenapa harus Islam gitu kan. Akhirnya gue bilang kan perjalanan hidup tapi kalian gak ada yang percaya, intinya kayak gitu lah. Akhirnya gue posisi di situ tuh nyokap tuh mohon kan kok, mohon untuk gue tetap di rumah. Terus dia bilang, awalnya ngusir, terus belakangan minta tetap di rumah. Terus akhirnya gue bilang, iya gue di rumah, tapi gue minta supaya gue dapet kelayakan untuk beribadah. Gue bilang gitu kan, karena gue gak mau ngumpet-ngumpet kan kok. Gue capek banget gue ngumpet-ngumpet. Terus akhirnya pas gue bilang gitu nyokap malah teriak. Terus akhirnya gue bilang gini, jadinya gimana? Gue tetap di sini kok Pak, nggak ada yang berubah. Gue bilang gitu. Gak lama dari situ nyokap mohon untuk gue tetap di situ, tapi tidak boleh ada alat-alat perlengkapan ibadah agama Islam gitu kan. Mulai dari situ gue curi-curi waktu untuk sholat, gitu kan. Nah sebentar, itu kejadian itu kan kau masih nunggu di luar tuh. Oh iya, kan gue WA Kododi tuh. Nah saya kalau Wilda nggak WA ngasih tahu bahwa tetap akan di rumah, saya nggak akan pergi tuh sebenarnya. Saya nungguin tuh mau sampai kapan gitu. Sekalian saya juga lagi nungguin Dokter Iqbal. Karena Dokter Iqbal kan bilang mau datang, jadi gue tungguin. Tapi begitu Wilda WA bahwa Wilda akan tetap di rumah, nggak jadi minta dijemput, baru gue tinggal. Dan itu sebelumnya ada mungkin kakaknya laki-laki atau kakak ipar saya nggak tahu, minta supaya saya pergi. Saya pergi hanya menjauh ingin nunggu Dokter Iqbal, tapi karena Wilda sudah WA bahwa Wilda akan tetap di rumah, ya sudah, baru saya pergi pulang. Gitu. Tapi saya nggak tahu kalau Wildanya babak belur, saya nggak tahu. Kenapa gue bilang Kododi untuk pergi? Karena nyokap itu minta gue tetap menjadi Kristen di rumah. Abang gue yang nomor 2 sampai sembah sujud ke gue untuk gue tetap menjadi Kristen di rumah. Jadi tidak boleh ada unsur Islam di rumah sama sekali.
Sampai abang gue yang nomor 1 tuh bilang, bagaimanapun ceritanya tetap lo menjadi Kristen sampai seumur hidup lo, intinya seperti itu. Akhirnya kalau jujur saat itu gue ngerasa gak aman kok. Gitu. Mulai dari situ gue ngerasa ketakutan dan gue merasa gak nyaman di rumah. Gue mulai ngumpet-ngumpet untuk sholat, terutama kayak sholat subuh. Sampai gue sholat subuh tuh telat mulu. Yang sholat subuh jam 4:09, gue sholat subuh itu selalu di 6:30 atau jam 7 selesai nganter ponakan sekolah. Oke. Ya kan kok. Selalu seperti itu. Sampai gue bilang gini sama teman-teman gue yang muslim. Gini banget ya kehidupanmu Alaf. Gue bilang kalian beruntung bisa sholat. Bisa sholat kapan aja. Gue bilang gitu kan kok. Gak kayak gue harus ngumpet-ngumpet. Gue harus mencari waktu. Gue bener-bener kayak ngerasa. Gue setiap mau sholat kok. Misalnya gue Sabtu, di Minggu nih, Sabtu. Gue pakai masker, pakai kacamata hitam. Kemana? Cari masjid. Dekat rumah? Deket rumah. Oke. Supaya gak ada yang kenalin gue. Iya. Sampai kayak gitunya gue. Akhirnya gue dapet lah satu masjid yang di perkampungan gitu. Akhirnya gue setiap gue Sabtu gue ke situ. Event itu cuman 2 kali dalam sehari atau 3 kali dalam sehari. Sholatnya dalam hati gue gak apa-apa daripada karena gue haus. Gue pengen banget sholat. Gue bilang, gue ngomong sama teman-teman gue, kalian beruntung banget. Gue kalau misalnya, jadi saat itu kan teman-teman rumah sakit kan belum ada, banyak banget yang belum tahu kan kok. Gue ngerem lah di poli bedah kan. Gue ngerem di poli bedah, jadi gue di situ 1 harian. Gue sholat dari situ, gue sholat asar di situ, zuhur di situ, maghrib di situ, sampai isya di situ. Baru selesai isya lah gue baru balik. Gitu. Tapi tuh akhirnya jadi nggak jadi diusir gitu kan? Tidak ada yang dibahas di rumah. Oke. Jadi tidak boleh ada yang membahas tentang Islam di rumah. Oh. Gitu. Berapa lama itu? Berapa lama ya? Ada 2-3 minggu ya? 3 minggu. 3 minggu ya? 3 minggu. Oh, pas malam Natal. Pas lah 3 minggu kan. Pas malam Natal. Gue nyokap bahas lagi. Oh, nyokap duluan yang bahas? Bahas lagi. Tanggal berapa? Nggak malam Natal banget sih. Tanggal 22 itu hari apa? Pas hari ibu. Dia ngomong lah pagi-pagi. Gimana nih gitu kan. Gimana kita nanti pas menatal segala macam gitu kan. Gue bilang, ya udah mama mau berapa? Gue bilang, gak usah Natal gak usah masak lah. Tahun baru aja, gue bilang gitu. Oh gitu ya, masak apa gitu kan. Masak kalau bisa jangan masak B2 mak. Lo yang bilang. Terus? Kenapa? Nggak bisa. Gitu kan, kenapa? Emangnya kau udah gak makan lagi ya? Katanya gitu kan. Iya, gue bilang gitu. Oh gitu, gitu kan. Terus emang kau gimana, kau sudah kembalikan ke mama? Katanya gitu. Maksudnya mak, gue tuh gak mau bahas ini kok. Sumpah gue gak mau bahas ini. Karena gini, ini kan agama ya. Maksudnya ini hal yang sensitif kan kok gitu kan. Gue mikir gini, ini kenapa dia bahas gitu kan. Ya udahlah gak apa-apa. Kau udah kembalikan ke mama. Maksudnya mak, iya kau udah kembalikan ke Kristen. Kata dia gitu. Terus? Gini ya mak, maaf banget gitu. Karena gue kasih tahu lah. Dengan keteguhan hati gue dan gue bilang, gue tetap memeluk Islam. Bahkan, akhirnya gue bilang sampai
maut pun gue tetap memeluk Islam. Masya Allah. Gue bilang ke Oh nyokap. gitu. Iya. Berani banget loh. Gue nggak ngerti, itulah yang terjadi dalam hati gue harus mau ngomong itu ke nyokap gue saat itu. Terus? Gue bilang, oh nyokap tadinya tuh shock dan terus akhirnya gue bilang gini ke nyokap, ma gue udah nggak mau lagi ya ada pertikaian di rumah ini. Gue udah nggak mau. Oh jadi sebelum itu gue kan nyokap tuh kan nggak mau ada unsur Muslim di rumah. Ya Islam, unsur Islam seperti sejadah mukena gitu. Kalau dari tahu gue tuh kan orangnya kan barbar banget ya. Taruhlah gue mau kena sama sejadah di lemari. Terus? Ya kan? Ketahuan. Dibuang dong ke got. Astaga. Diambil nggak? Pagi-pagi gue. Ya kan? Pagi-pagi. Lah mana nih mau kena sama sejadah gue? Gue bilang gitu kan. Langsung. Gue langsung ngomong, gue ngomongnya gini doang. Mak, mama ada yang buang sesuatu gak barang-barang gue? Gue gituin kan. Kan gue juga di rumah nyokap kan gue lo kan. Bukan gue ngomong gue sih tapi gak lo ke nyokap gitu kan. Mama ada buang sesuatu gak barang gue ke got? Gue bilang gitu. Nyokap diam. Udah mak jujur aja. Langsung dia bilang gini. Ini rumah saya. Suka-suka saya mau buang apa? Oh ya udah. Gue ambil. Gue taruh di laundry. Ya udah. Pas gue bilang itu kan sebelumnya tuh. Nah pas gue bilang itu gue bilang gue udah gak mau lagi ya ma ada pertikaian. Gue udah gak mau lagi ada perdebatan. Gue udah gak mau lagi ada pertempuran darah di rumah ini. Gue gak mau lagi. Dan gue harap ya menerima, gue bilang gitu. Dan tolong hargai gue gitu. Ntar lu haus kopi. Oh iya nih kopi nih. Oh iya. Ini kopi juga yang bikin Wilda nih Mas Alon nih. Makasih ya. Ya. Terus? Akhirnya pas dari situ karena gue bilang gitu kan, pas gue bilang kayak gitu-gitu, akhirnya nyokap nerima tuh kok. Oh nerima? Nerima, dia bilang gini, oh ya sudah, gitu kan, ya sudah. Tapi kau hati-hati sama kakak-kakakmu dan abang-abangmu, dia bilang gitu kan. Oh ya udah, lega dong gue, ya kan. Hore no? Bukan hore, dalam hati gue gini. Thank you Lord, gitu kan. Thank you Lord, Masya Allah. Gitu kan, thank you Allah gitu kan. Karena itu adalah pokok doa yang selalu gue panjatkan tuh kok untuk lembutin hati nyokap supaya nerima gue gitu kan. Nerima gue beserta dengan keyakinan gue yang sekarang, bukan gue doang nih ya gitu kan. Terus akhirnya gak lama dari situ gue bilang, nah barulah tanggal 28 kemarin, hari Minggu itu, ya 28 lah terjadi pertikaian kembali di rumah. Kenapa? Jadi gini, gue lagi chat, ya lagi WA-an sama temen gue, gitu kan. Biasalah, misalnya kan kita lagi WA-an gitu kan. Terus gue bilang sama temen gue ini, gue bilang gini, gak sekalian nih barang bukti, gue bilang gitu. Barang bukti apa? Nih, kan dia lagi cerita lah gitu kan. Ini sekalian nih barang bukti, gue kirim lah foto gue yang babak belur ke dia. Ya kan. Terus? Temen gue ini muslim kan. Oke. Temen apa cowok? Gak salah sebutin juga bang. Ya temen gue cowok. Oh temen cowok maksudnya. Bukan ya, temen gue tuh cowok. Ya temen cowok. Ya pokoknya ini temen, gue punya temen tapi laki-laki gitu. Iya. Nah terus udah gitu, nih sekalian buat barang bukti gitu doang lah, iseng doang lah mulut tangan gue ini, gue kirim lah foto gue yang babak belur itu, ya kan, gue kirim foto babak belur itu, akhirnya ketahu pas gue lagi kamar mandi, handphone gue yang satu gue tinggal,
ketahuan lah handphone itu, Sama? chat itu sama kakak gua. Kakak gua yang nomor 3. Terus? Habis lah gua diomel-omelin. Langsung dia bilang gini, "Lu ya," kata dia gitu. "Kalau bukan karena mama lu di sini." Wih. Gitu kan. Nah, bingung lah gua di situ kan. Oh. Ini gimana sih gitu kan. Terus nyokap terprovokasi lagi. Ya kan, nyokap terprovokasi lagi, terus akhirnya mereka bilang gini, kalau lo memang, mending lo pergi dari rumah ini, katanya Yang ngomong? gitu. Kakak gue yang nomor 3, Terus? ya kan, mending lo pergi dari rumah ini. Tapi dengan satu syarat, wah apalagi dalam hati gue. 1 M. Mending kok, Berapa? ijazah gue harus disita. Waduh. Karena katanya ijazah itu hasil jeripayah nyokap, Oh. ya kan. Terus? Aset gue disita. Wih. Perkara handphone dan segala macam pakai disita. Dalam hati gue gini, emang gue hidup zaman batu. Terus? Ya kan, motor juga disita. Mereka mintanya begitu. Gue harus hubungin pengacara keluarga kita gitu kan. Jadi memang kita ada pengacara keluarga gitu kan. Terus gue harus hubungin, nanti Pak kita kapan ke Bandung gini gitu. Kok jadi runyam dan nyokap mengiyakan permintaan kakak gue. Itu yang bikin gue sedih kok. Pertama, nyokap membiarkan gue babak belur waktu pas gue ngedeklar ke nyokap. Kedua, pada saat nyokap di kayak gini, nyokap terprovokasi lagi dan nyokap hanya mengiyakan dan nyokap bilang, ya nanti kita ke sana, maksudnya ke tempat pengacara keluarga itu. Jadi pengacara ini ponakannya nyokap, kandung, anaknya abangnya dia. Akhirnya pagi-pagi, hari Minggu pagi, Senin pagi jam 3 pagi, gue lagi enak tidur tuh kok, dibangunin Sama nyokap? sama nyokap. Jadi kan gue tidur sama nyokap. Bangun kau, pergi kau dari rumah ini. Oh. Nyokap yang ngomong? Nyokap yang ngomong. Terus? Beresin barang-barangmu, saya udah gak mau ngeliat mukamu lagi, pergi kau dari rumah ini. Akhirnya gue bilang sama nyokap, Mama sadar ngomong gitu ke gue. Gue bilang, kan gue juga anak mama. Gue bilang, sedih banget kok. Jangan kau harapkan. Yang paling sedih tuh nyokap tuh bilang gini, sampai saya mati, saya gak mau roh saya pun gak ikhlas untuk kau datang ke mayat saya, gitu kan. Kita putus hubungan mulai dari sekarang. Gue bener-bener, gue bilang gini lagi sama nyokap kan, Mama sedih, Mama beneran gusir gue. Gue bilang, gue gak mau Mak kayak gini. Gue bilang, udah kau pergi, terserah kau kapan ketika beresin barang-barangmu. Saya udah gak mau ngeliat mukamu lagi. Itu tanggal berapa? 28? 28. Desember nih? 28 Desember. Akhirnya, saat itu gue beresin, tapi gue gak bawa baju semua. Gue cuma bawa baju 5 atau 6 baju. Terus gue bawa semua aset gue. Gue amankan semua. Dan gue kan kododik. Dan gue bilang kayak gitu. Terus akhirnya ya udah gue diusir. Makin hancur lah hati gue kan kok. Tapi hari itu lu sempat kerja ya? Masuk kerja dulu ya? Paginya lu sempat kerja dulu? Ya kerja dulu kan? Kerja dulu. Sorenya baru kesini kan? Sorenya baru kesini. Gitu kan.
sorenya baru ke sini. Terus akhirnya udahlah gue kesini, udah gue langsung memutuskan untuk Tapi malamnya ditelepon lagi sama nyokap kan? malamnya ditelepon lagi. Nyokap bilang gini, kau mengkhianati saya, kau berkhianat, kau intinya kayak gitu-gitulah kan kok. Kau tega. Ya kau tega sama saya, kau tega sekali Butet, kata dia bilang gitu kan. Kau tega sekali sama saya, sampai buat saya kayak gini gitu kan. Gua bilang, aku juga gak mau, cuman memang harus, ya ini pilihan hidup gua. Gua bilang, tolong diterima. Gua ngerasa gak aman dan gua pengen tenang, gua bilang gitu. Gua terus ditanya, kamu di mana? Mama nggak perlu tahu gue di mana. Yang penting gue di suatu tempat yang aman. Karena gue di rumah tuh nggak aman. Gue bilang gitu kan ke dia. Akhirnya ya udah. Oke, ini cerita berarti dari Sadat sampai hari keluar dari rumah. Tapi selama itu Wilda di kerjaan gimana? Itu lebih tragis lagi kok. Nah, coba dong. Jadi, Gimana suster gendut di kerjaan? aduh, parah. Berarti gimana? Posisi tidak aman. Tidak aman statusnya apa tidak aman apanya? Posisi. Posisi, bukan status, bukan gimana ya. Lebih ke diputer-puter. Jadi gini. Oke. Mencopot. Udah teriak-teriak gue. Dari Jadi, mana itu? sempat dipindah. Bukan dipindah lagi, ya dipindah kok. Jadi gini, kan itu hari Minggu kan, gue nge-declare ke nyokap. Senin gue babak belur, ya kan. Senin gue, Senin babak belur. Selasanya, Senin paginya nyokap telepon bibi gue, tante gue. Yang di mana tante gue itu adalah saudara dari atasan gue. Oh. Ya. Nah kan. Nah posisinya Senin pagi lah kayaknya. Senin pagi itu dia kasih tau lah ke tante gue. Mungkin terus Selasanya kan gue cuti tuh. Karena ngurusin buat pernikahan sepupu gue. Pas gue cuti, itu mereka yang atasan gue ini, yang saudaranya bibi gue, tante gue ini, kayak cari barang bukti. Muter sana, muter sini. Nyari barang bukti apa? Keislaman gue. Oh. Gue nggak tahu nyokap ngomong apa ke tante gue. Sampai tante gue pun menyuruh saudaranya untuk untuk cari tahu tentang gue. Nah, gak lama dari situ, pas gue cuti segala macam, heboh lah satu rumah sakit. Oh ini, lu nya nggak ada? Gue nya nggak ada. Orang gue lagi rapat, Terus? ya kan. Teman-teman yang Muslim yang udah tahu, mereka ngasih tahu ke gue kan. Kak Gendut gitu kan. Ini gini. Mereka gini. Wah, udahlah. Alamat lah. Ini rapihin ini semua. Wah, barang bukti diamankan. Barang bukti apa maksudnya? Mau kena gitu? Mau kena, sejadah gitu kan. Perlengkapan yang dari sini semua gitu kan. Karena kan di sana kan gue taruh. Terus tolong simpan gini. Ini nyari barang bukti ini atasannya Wilda? Iya. Oh. Sampai Umi Uyu itu, Umi yang kemarin yang jadi saksi tuh kok. Sampai bilang gini, Kak, dia dari tadi bolak-balik ke Poli Bedang. Tapi gak kayak masuk keluar. Kayak nyari sesuatu, Kak, kata dia gitu. Udah biarin aja. Gue udah minta tolong sama cleaning service untuk amanin barang-barang gua. Terus? Sampai beberapa teman-teman yang nonis, yang non muslim,
Itu yang WA gue. Wilda, ada kabar yang tidak menyenangkan yang saya terima. Wih, Wah, apa tuh? kalimatnya diplomatis sekali kan, gitu kan. Terus? Langsung gak lama dari situ, iya kabar apa kak? Saya dengar kau udah pindah agama. Terus kakak dengar dari siapa? Gue bilang gitu kan. Kalau memang kakak dengar dari siapa, tanya sama orangnya langsung. Gue bilang, itu bener nggak akurat segala macam. Gue bilang. Terus akhirnya singkat cerita, mungkin atasan gue ini, ya kan. Terus si kakak yang senior gue ini, sama temen deket gue di sana, sama ada teman kecil gue. Jadi mereka berempat ini sampai bikin rapat. Widih. Di depan poli gue, di depan poli bedah. Ya kan? Rapat apa? Di foto soalnya sama temen gue. Tentang gue, ngebahas gue mungkin ya. Oke. Kak, mereka dari tadi kayaknya mereka gini. Karena yang satu nge-WA gue, mereka berempat nih nge-WA gue, gitu kan. Gue bilang gini, yang satu, Kak lo bener masuk Islam? Iya. Lo tinggal di mana sekarang? Di rumah? Iya, gue bener dong. Iya. Lo bukan masuk Islam karena, nanti dulu itu. Lo bukannya dibawa sama yayasan, katanya dia bilang gitu kan. Enggak, gue di rumah, gue bilang gitu. Gue tinggal sama mama gue bilang gitu. Waktu itu ya? Waktu itu ya, gitu kan. Terus? Kalau sekarang beneran, ya kan. Karena diusir. Karena diusir, ya kan. Akhirnya mereka ngomong, sejak saat itu kok, itu Selasa, Rabunya gue masuk dong. Gue tiba-tiba langsung berubah. Apanya? Jadwal kerja. Yang Bukan lo jadwal baca? kerja. Pindah ruangan. Jadi kan tadi kan gue di poli bedah nih. Di Rabu itu gue langsung di poli medical check up. Oh. Yang satu ruangan sama atasan gue ini. Oh. Iya kan? Terus? Nah, akhirnya atasan gue ini manggil gue. Berbelit-belit lah dia. Diinterogasi 4,5 jam udah kayak podcast. Buset, 4,5 jam. Sayang amat nggak direkam itu ya. Betul. Sayang banget kan. Coba direkam itu ya. Ngomong apa? Wah, kok beneran. Sampai gua gerah. Gerahnya bukan apa-apa ya. Udah sih, ini kan pilihan hidup gua. Gitu kan. Ini kan pilihan hidup gua. 4,5 jam gua ngobrol. Setengah jam pertama. Udah kayak bikin kata pembukaan, kata pengantar. Disebutinlah tentang hukum Taurat kelima, hormatilah orang tuamu. Terus tentang perselingkuhan. Dan nanti nih kok, ini kocak beneran, ini kocak. Kok perselingkuhan? Emang lu selingkuh sama siapa? Gua nggak nih, nanti itu kocak beneran dah. Terus udah gitu tentang poligami. Terus katanya mau nikah sama musuh. Berbelit-belit lah dia di situ kalimatnya. Akhirnya gue tembak dong ke atasan gue. Maksudnya dokter apa? Dokter gak usah muter-muter. Saya tahu kok tujuan dokter tuh manggil saya ke sini untuk apa. Dokter gak usah muter-muter ke arah sana. Saya tahu. Dokter mau bahas tentang saya, keislaman saya. Dia langsung tarik nafas. Iya, gitu. Saya nggak tahu ya, tante saya ngomong apa ke dokter, dan saya juga nggak tahu tante saya memesankan apa tentang dokter ke saya, untuk saya, gue bilang gitu. Satu hal yang harus dokter tahu, saya masih menghargai dan menghormati mama saya, walaupun saya memeluk Islam. Bahkan dari tempat yayasan saya sendiri pun kita diajarkan kita tidak boleh untuk durhaka terhadap orang tua, terutama ibu. Gue bilang gitu kan kok. Kedua, perselingkuhan. Jadi gue dibilang katanya selingkuh sama dokter Iqbal. Widih. Terus? Karena selama sebulan yang gue belajar Islam itu, kan gue sering pergi kan sama dokter Iqbal. Kan gue bilang gini sama itu dokter kan, Dok,
kalau saya mau selingkuh dengan dokter Iqbal, nggak mungkin saya naik kendaraan di depan rumah sakit. Pasti saya ngumpet-ngumpet dong, menuju kemana berapa ratus meter, ya kan? Terus kalau memang saya mau berselingkuh dengan dokter Iqbal, ngapain saya dikenalin sama keluarganya dokter Iqbal? Saya kenal sama istrinya, saya kenal sama anak-anaknya. Bahkan saya pernah bilang sama istrinya dokter Iqbal, Bunda nggak perlu cemburu sama saya karena saya tidak punya track record untuk menjadi pelakor. Oh ini. Iya dok, itu Iya, perlu iya. kok. Iya, Itu iya. perlu karena gini, gue nggak tahu apa yang ada di isi hati setiap perempuan itu pasti akan berpikir rasa cemburu itu pasti ada. Tapi gue bilang gini, kalau misalnya Bunda nggak percaya, Bunda bisa silahkan cek and recheck ke rumah sakit untuk tanyain. Tar lu, gue kopi dulu. Kirain apaan? Gitu. Cek and recheck kalau gue punya track record untuk menjadi pelakor itulah. Gitu ya kan. Bahkan saya foto dengan istrinya dokter Iqbal. Saya jalan ke mall bersama sama mereka, gue bilang gitu. Akhirnya yang menggongkan kalimat atasan gue bilang gini, ya kamu ngapain terlalu dekat sama keluarganya dokter spesialis katanya gitu. Lah, dokter, saya dekat bukan sama istrinya dokter Iqbal doang, gue bilang gitu. Saya dekat sama dokter A, istrinya dokter A. Saya dekat sama istrinya dokter B. Saya dekat sama suaminya dokter A, gue bilang gitu kan. Bahkan sampai keluarga istrinya klinik servis pun saya dekat, gue bilang. Kan saya nggak memandang siapapun saya harus berteman dong, gue bilang gitu kan. Panjang kali lebar, wah berkelit. Akhirnya gue bilang, akhirnya gue ceritakan lah kenapa gue masuk Islam. Singkat cerita gue ceritain, akhirnya kami berpelukan dan gue bilang gini. Dia bilang gini. Berpelukan. Oh. Dia bilang gini, pas lagi pelukannya itu. Udah nangis-nangis gitu kan. Gue bilang gini, dok, saya tolong hargai keputusan saya. Gue bilang gitu. Terus dia bilang gini, saya berharap kamu kembali. Wih, kayak cinta lama bersemi kembali nih, gitu kan. Nah, gak lama dari situ ya sudah. Mulai dari situlah gue tidak pegang poli bedah kok. Oh dipindah? Dipindah. Ke? Poli apa? Awalnya itu tuh muter-muter. Oh? Muter-muter, jadi kadang di poli anak, kadang di poli apa. Nah, jadi seminggu sebelum diputuskan per tanggal 1 Desember itu, gue diputar-putar tuh. Masih sempat gue pegang dokter bedah tapi yang sore. Beberapa kali. Sampai pada akhirnya di tanggal 1, gue nggak tahu ya. Maksudnya di sini gue nggak tahu ini adalah bentuk sara atau tidak, gue nggak tahu. Tapi ini mereka menguliknya itu bukan masalah keagamaan, tapi masalah tentang penginputan operasi. Gini deh, kalau penginputan operasi itu kan bukan gue doang yang salah, tapi kan ada banyak nih, kan rentetannya kan banyak, gitu. Tapi mereka bilang itu mengambil masalahnya di situ. Singkat cerita, tanggal 1 Desember lah. Katanya keputusan atasan. Atasannya yang mana? Yang pelukan tadi malu? Bukan, atasannya dia lah. Oke. Katanya gitu kan. Ya gue kan sebagai, walaupun gue begini, gue ya udahlah, gue ngikut aja ya kok, gitu kan. Terus? Per tanggal 1 Desember itu, akhirnya gue dipindahkan ke poli anak, perawat anak. Jadi gue cek istilah sama perawat anak, ya kan. Perawat anak ke poli bedah, gue ke perawat anak. Oh, tukeran, gitu kan, tukeran. Nah, pada saat itu diputuskan, kami berdua sama-sama nangis.
Yang mana, dok? Gua sama perawat anak itu. Oh, pas tukeran itu. Pas tukeran itu, selesai tukeran kami sama-sama kayak nangis. tukar pemain gitu ya? Kayak tukar pemain tapi sama-sama nangis. Kok sama-sama nangis? Dia muslim? Dia muslim, bukan nangis karena apa kok. Karena? Pertama nih, dari sisi dia ya. Oh. Dia kagak kuat nyium bau nanah. Oke. Ya. Dia nggak, dia selalu bilang kalau dia memang lemah di dunia perbedahan. Oke. Untuk bersihin luka dan segala macam. Gitu kan. Nah, sedangkan gua kagak kuat nyium minyak telon. Minyak telon tuh di Polianak. Iya. Jadi lu berdua pindah ke tempat yang lu nggak suka gitu? Iya. Oke. Terus? Gue bilang, gue kan gini, gue bukannya fobia terhadap minyak telon ya kok, tidak. Tapi gue kalau nyium minyak telon terlalu lama, kepala gue pusing. Terus? Ya kan? Nah sedangkan si perawat yang ini, dia kalau nyium bau nanah, dia pusing. Gue bilang. Jadi tangis-tangisan? Tangis-tangisan. Gak terima lah kami berdua kan. Terus? Gue bilang gini. Mbak Warti, Mbak, gue bilang gitu kan. Gua kalau nggak ketemu Nana 1 hari, uring-uringan. Gue bilang, ih, kamu gimana sih Will? Gitu kan. Emang bener, gue bilang gitu kan. Nah, diceng setelah itu. Sampai pada akhirnya, pada akhirnya gua sampai detik ini gitu. Oh, berarti sampai sekarang Wilda di Poliana? Iya. Terus? Nah sekarang gini, singkat cerita aja. Teman-teman yang Nonis tadi, oke. Itu gimana? Teman-teman Nonis itu kemarin itu dari sejak yang pas tadi yang itu dari Rabu itu, setelah itu gue gak ditegur kok. Ada satu yang negor itu juga karena dia kepala ruangan gue. Gitu. Dia kepala ruangan gue ya dia harus bersikap netral. Sama satu laki-laki ya dia bersikap biasa aja lah, bodoh amat lah. Tapi mayoritas mereka tidak tegur. Oke. Ya, tapi nggak masalah kan harusnya kan? Harusnya tidak masalah karena gini, kan kita hanya berteman ya dan bertemannya itu kan gue berteman sama lo itu kan hanya di dalam dunia pekerjaan ya. Kan gue tidak ada merusak dan merugikan dalam dunia pekerjaan lo nih. Harusnya gitu dong. Tapi kok ini mereka malah lebih dari keluarga gue bersikapnya. Gitu. Oke lah sama keluarga gue babak belur lah udahlah gitu kan. Tapi kok yang lebih ngerinya gue kagak dipandang kayak di gitu kayak jijik. Dalam hati astagfirullahalazim. Gue gila nih orang pada gitu. Tapi ya udahlah dalam hati gue itu penolakan di tempat kerja tuh justru malah gue berpikir kok mereka standar toleransinya rendah banget ya. Itu menurut gue. Oke. Tapi belakangan malah gue dengar dari Dokter Iqbal karena Dokter Iqbal punya koneksi spesial. Sekarang malah teman-teman lu yang Kristen malah yang takut katanya. Nah, jadi setelah kejadian itu berapa minggu kemudian Dokter Iqbal ngasih tahu lah sama koneksi spesialnya itu. Ya kan? Dikasih tahu lah sama koneksi spesialnya itu. Mulai saat itu mereka mulai menegur. Oke. Gue nggak tahu bagaimana ceritanya Dokter Iqbal. Gue pun nggak tahu dan gue pun shock. Oh, Dokter Iqbal nggak cerita sama lu ya? Ceritanya cuman sekilas, Dut, lu, gue udah cerita sama dia gini. Ya udah, lo pokoknya lo tenang aja ya, gitu doang. Oke. Jadi gue nggak. Oh, berarti banyakan Dokter Iqbal banyak cerita ke gue malah. Gitu kan, ya kan. Masalahnya kan gue udah bukan di poli bedah lagi ya. Oke, gitu. Itu berarti kan di rumah tadi babak belur, di rumah sakit, ya kan. Terus teman-teman di luar rumah sakit? Jadi, kemarin yang katanya nantangin mau bayar gua tuh siapa itu? Itu teman apa? Itu teman dekat gue di rumah. Oh, di rumah. Teman dekat. Jadi tetangga. Ya dia beda 5 rumah lah dari rumah gue. Jadi kita tuh ada yang namanya grup gecor. Jadi kita ini teman orok.
Kita temenan dari umur 1 tahun 2 tahun lah, kita tumbuh kembang bersama di satu komplek, ya kan. Jadi dari perbatasan rumah gue ke belakang itu Batak semua, Batak dan Kristen semua. Dari depan muka rumah gue ke belakang sana ke utara itu Muslim semua. Jadi udah begitu pembagiannya, gue nggak ngerti itu, ya. Jadi kami berlima dan salah satu dari mereka mungkin ya. Ini sih asumsi gue ya kok. Ini adalah utusan dari keluarga, salah satu keluarga gue. Widih, utusan. Terus? Karena dia dia satu marga sama gue, ya kan. Dan dia pun dekat dari antara kami berlima, dia doang lah yang paling dekat sama keluarga kami, ya kan, keluarga gue, gitu kan. Nah, nggak lama, udah. Setelah dari gue mengucapkan itu, gue ketemulah sama dia di kafe waktu itu. Terus gue tau lah dia utusan-utusan keluarga gue udah tau lah segala macam. Singkat cerita, yang kemarin itu, awalnya kayaknya sih tuh dia masih nggak terima kalau gue memeluk Islam. Terus emang lo di yayasan mana gini gitu. Akhirnya gue sebutin dong. Gini aja deh, kalau memang mau kita debat aja gitu kan. Kita tuh maksudnya siapa, temen lu? Iya gitu. Gue suruhlah si orang ini gitu. Nanti gue bayar. Nanti kalian yang debat ini si Donditan itu gitu kan. Donditan itu ntar gue bayar 10 juta katanya gitu. Terus kan gue yang Dondi kan, ya kan. Tapi saya nggak jadi kok. Nah kan gini, sebut saja temen lu kan nyuruh gue debat sama Edis, ya kan. Gue bilang kalau memang untuk Wilda, gue mau debat sama Edis. Tapi gue minta syarat, ada moderator, ada timer, disiarin langsung boleh. Tapi bukan di TikTok, tapi pakai Zoom. Iya, tapi kan dia mintanya di TikTok. Nah. Gua kan sebenarnya mintanya kan face to face. Iya, karena kan dia. Gua mintanya face to face, ya. Tapi karena gua tahu dia lari dan dia disponsorin, dia bisanya online, ya sudah demi Wilda, gua sanggupin tapi pakai Zoom. Iya. Karena kalau pakai Zoom, kita bisa share dokumen lebih bagus, ditonton orang juga lebih enak. Betul. Kalau di TikTok gimana mau share? Handphone segala mesti mirror, mesti balik segala macam, itu sangat-sangat nggak edukatif lah. Nah, kalau pakai Zoom, gua mau. Terus nggak jadi, nggak mau kan pakai Zoom kan? Nggak mau pakai Zoom, gitu kan. Langsung dia bilang gini, udah lama nih si Edis ini minta untuk diskusi dengan Kodondi gitu kan. Kodondi gitu. Nggak lama, gue bilang, ya udah kalau memang mau face to face aja, ya kan. Aduh, ntar lu kok gua minum dulu lah. Ini berapa hari di sini juga udah batuk pilek nih. Terus udah gak lama dari situ, dia bilang gini, iya kalian hanya bisa untuk, apa sih kalimatnya ya? Kalian hanya bisa untuk menyerang. Menyerang ibaratnya kayak menyerang agama lain gitu kan. Giliran agama kalian diserang, kalian berkoar-koar. Nah, gak lama dari situ ya udah, alot tuh kok percakapan gue sama dia, karena dia bilang dia maunya via TikTok, ya gue mengikuti permintaan Kodoni lah. Iya dong, gue nggak mau TikTok, gue maunya pakai Zoom. Ya kan. Kalau pakai Zoom gue bisa, at least gue masih bisa tongolin dokumen-dokumen gue, yang nonton juga pasti lebih nyaman. Dari Zoom itu bisa disambung ke OBS kah sampai bisa live di TikTok. Jadi kan gue bilang jangan gaptek gitu loh. Nah, dan gue bilang juga tuh ya permintaan Kodoni, moderator dan segala macam gitu dong. kan, moderator. Nah, dia bilang ya udah moderator dari gue katanya. Boleh. Gitu. Boleh. Gitu. Terus ada satu kalimat yang menggongkan. Apa? Kan Kodoni kan bilang gini kan. Kalau memang mau H-1 uang sudah harus ditransfer. Iya dong, kalau dia mau bayar ya H-1 transfer ya kan? dulu, iya. Terus dia bilang gini, kalimatnya,
kalau memang niat untuk membela agama, kenapa harus pakai harus ujung-ujungnya duit? Loh, yang nawarin duit siapa? Nawarin duit, gue bilang gini kan, lah yang lain nawarin duit kan lau gitu kan. Gua nggak dibayar pun nggak apa-apa, ya. Kalau bisa face to face, malah gua yang bayarin. Kalau gua, Iya. ya. Tapi kan siap-siap di penjara. Kenapa di penjara? Oh, siapa dia? Dianya Ya, sih. itu urusan dia. Kalau dia berani face to face, gua justru malah nggak mau kalau dia nggak ditemenin pendeta. Gua minta dia ditemenin pendeta. Mau bicara Quran dan Bible silahkan. Kalau mau tetap online, cuma untuk Wilda, gua mau tapi pakai Zoom, jangan di TikTok. Iya. Dan harus ada moderator, ada timer. Iya. Itu tetap di-sharein live di medsos masing-masing. Terserah dia mau live di TikTok, mau live di YouTube, silahkan bisa. Tapi dari Zoom itu bisa nanti di relay gitu. Lo yang nawarin duit dia duluan kok kenapa jadi bilang gue yang nyari duit? Gua masih bisa bayarin debat di hotel. Nggak usah 10 juta, 70 juta, 100 juta kita udah sering berapa kali begitu. Ya, namanya juga. Jangan sedih gitu maksudnya. Namanya juga gini sih kok. Namanya juga cari pembenaran kan. Oke, terus selain dia ada lagi? Banyak sih kok. Teman-teman tuh mulai ada mengeluarkan rasa-rasa kecewa. Jadi beberapa teman gereja Hubungin. sudah melihat Oke. Oh, nonton ini YouTube. YouTube. Oke. Heboh lah. Oke. Terus? Sampai mereka nobar. Widih, no. Tapi suruh subscribe dong, jangan lupa dong. Jangan nobar dong ya Mel ya. Dan gue pikir itu 300.000 tuh kayaknya banyak banget itu dari karena nobar. Kayak gitu-gitu kan. Terus? Iya kan? Nah, ini tadi sebelum podcast, Wilda di tempatnya terima tamu temen gereja. Iya. Oke. Tadi kan sempat ketemu Iya, juga iya, mereka. Ngomongin apa kalau boleh tahu? Jadi tuh tadi dia mendengar lah tentang kemualafan gua, Terus? ya kan? Dengar, ya udah akhirnya gua jemput dong ke bawah. Pakai jilbab, ya kan? Kaget dong. Wih, Dia langsung gini, jangan gila lu, jangan gila. gitu kan? Lu masih sehat lah, kata dia gitu kan. Jadi ini suami istri kan kok. Ya kan? Suami istri. Terus akhirnya gue bilang, emang kenapa? Udahlah kita ngobrol aja lah di kamar, gue bilang. Terus? Enggak, di sini aja, malas gue, kata dia gitu. Jijik gue, kata dia gitu kan. Udahlah, ke atas kita, gue gituin kan. Ngapain sih di sini? Berantem kita di sini ditonton, gue gituin kan. Kalau di kamar kan enak, gue bilang gitu. Berantem kita paling ngapain sih bacok-bacokan, gue gituin kan. Ya udah akhirnya ke sini, terus akhirnya dia lo kenapa sih? Digila lu ya? Gitu kan. Mau kawin lu ya? Kata dia bilang gitu. Bocor, gue bilang gitu kan. Gue mau kawin sama siapa? Gue gituin kan. Hamil lu ya? Hamil. Terus? Gue bilang, iya malah yang corang. Lo kenapa sih Dut? Kata dia gitu kan. Akhirnya ya gue ceritain lah gitu kan. Ya kalau gue mah terserah lu Landut, kata dia gitu kan. Kalau gue mah terserah lu, cuman yang gue takutin nanti lu dapet hujatan dari orang-orang gereja. Oke. Gitu kan. Langsung dia bilang gitu, lu pengen bikin mama lu cepet mati ya? Kata dia gitu. Udah tau mama lu udah janda juga, kata dia gitu. Lu aja ada aja gebrakan lu di 2025, kata dia gitu kan. Kapan lu mualafnya lu, kata dia gitu kan. 3 November gue bilang gitu, 2025. Tuh kan, kata dia gitu. Gak ada otak lu ya, gitu kan. Siapa yang tadi? Iya. Oh, gitu. Terus? Ya kan tadi, suami istri tuh ngomongnya begitulah intinya. Oke. Enggak, itu teman gereja apa? Gereja gue yang lama lah. HKBP? Iya. Oke. Ya kan? Terus gak lama-lama ya udah. Akhirnya gue jelasin. Akhirnya ya mereka terima. Gitu. Dengan alasan lu masuk Islamnya, kenapa lu jelasin? Gue jelasin. Tentang perjalanan hidup gue jelasin. Okay. Secara singkatnya gue jelasin, bahkan gue bilang gini. Kalau lo memang mau cari tahu secara detail, lo cari aja di YouTube.
Gue bilang gitu, Donditan, gue bilang gitu. Terus akhirnya dicari segala macam. Kalah film drakor, gue gituin kan. Kalah film Avatar, Wak, gue gituin. Avatar cuma 3 jam, Ini ini 4 jam. 4 jam 18 menit, gue gituin kan. Kalah gue gituin kan. Tapi gak kalah seru sama film Avatar, gitu kan. Akhirnya ya daripada lo denger dari orang, mendingan lo langsung denger dari gue bilang gitu. Ya udah, akhirnya nggak lama mereka suami istri menerima. Terus ya udah lo baik-baik ya, kata dia gitu. Baik-baik dengan kayak dan lo sekarang. Terus gue bilang gini, kenapa lo ngomong tadi jijik sama gue? Ya gue kecewa lah, bangke sama lu, kata dia bilang gitu. Terus kalau lo kecewa sama gue, lo gak mau berteman sama gue? Ya landut, gak sepicik itu, gue bocor, kata dia bilang gitu. Iya tapi kan tetap aja, kan lo udah ngomong kecewa dan jijik, berarti kan lo kalau jijik sama gue, kan lo gak mau berteman sama gue lagi dong, karena ada kalimat tuh jijik sama gue bilang gitu. Ini singkat cerita. Enggak, Dut, gue tuh memang kecewa. Dan gue jijik karena ngeliat, gue shock anjir, kata dia gitu. Tiba-tiba lo turun pakai jilbab yang begini, panjangnya lagi, kata dia gitu. Terus langsung dia gini. Terus ya udahlah, baju-baju crop top lo kasih aja ke gue, kata dia gitu. Waduh, kan. emang muat? Kan Kalau di baju lu dipakai sama dia ntar kan jadi dikecilin. jadi dasar dong ntar. Ya kan dikecilin, Udah Pak. dikecilin. Ya kan. Body shaming. Ah bodo amat. Body shaming. Bodo amat. Terus gue bilang gini, enak aja. Lo tau aja baju, gue bilang gini, enak aja lo baju crop top gue tuh bagus-bagus ya. Gue gitu bilang gitu kan. Nanti gue pakai depan suami gue gituin kan. Terus katanya gini, ya loh depan suami, telanjang. Aduh, tapi ya udah. Akhirnya dia bisa terima. Cuman harapan terbesar gue saat ini kok. Pengen apa lu sekarang? Pengen umroh. Masya Allah. Masya Allah. Kenapa kok lu bisa punya keinginan umroh gitu padahal baru masuk Islam tuh? Sebenarnya ini bukan keinginan gue baru masuk Islam kok. Sebelum masuk Islam pun lu udah pengen ya? 4 tahun sampai 5 tahun yang lalu. Lu udah pengen? Pengen. Masya Allah. Kenapa alasannya? Gue tuh nggak tahu. Sampai gini gue ngerasa gue sangat tertarik banget nih sama Ka'bah. Oh gitu, Masya Allah. Jadi gue tuh temen gue tuh yang gue cerita yang kemarin Umi itu, dia tuh kayaknya tiap tahun tuh umroh tuh. Tiap tahun? Tiap tahun umroh. Widih. Tahun ini berangkat di Januari, tanggal 11 Januari dia berangkat. Oke. Nggak diajak loh? Diajak kok. Cuman kan nggak mungkin satu rawat jalan 2 orang kan. Oh, nggak boleh. Nggak boleh. Oke. Apalagi dalam jangka waktu 9 sampai 10 hari kan. Ya. Gantian. Terus Tergantian. singkat cerita gue pengen banget umroh itu dari 4 sampai 5 tahun yang lalu. Jadi setiap tahun lu pengen? Iya. Jadi bukan Ada orang Kristen pengen umroh. Ini doang kayaknya deh. kok gata gini loh. Orang Kristen pengen ke Yerusalem, lu pengen umroh Gue gimana sih? kagak. Dia makinan kok semalam denger itu. Apa? Yang share itu. Oh iya, apalagi semalam melihat ini ya. Syekh Dr. Abdurrahman Asyaib. Masya Allah ya. Gue nggak tahu ya kok. Jadi setiap teman-teman gue yang berangkat umroh, gue tahu dari mereka berangkat umroh, gue bilang gini sama mereka, ajak gue dong. Kenapa sih Kak? Gue pengen lihat Ka'bah. Ntar giliran lu ngeliat Ka'bah lu norak lagi. Kayak gua dulu pertama kali ngeliat Ka'bah norak. Gue norak itu gue bukan teriak-teriak, gue tuh bukan Iya. tipe yang begitu. Iya, tapi bisik-bisik tuh Ka'bah gitu maksudnya. Gak gitu. Gue kayak sampai gue bilang gini, emang nggak boleh ya
Nih. orang Kristen masuk. Oh waktu itu. Iya, Oke. waktu itu. Sekarang lu udah Islam kan? Iya. KTP lu udah ganti belum? Belum. Ganti dulu kalau mau umroh. KTP lu harus Islam. KTP lu kayak Islam gimana mau umroh gitu daftarnya. Jadi lu harus segera ganti KTP dulu dah, ya. Kalau Iya. udah ganti KTP, Gue lagi minta foto, gue lagi minta ini soft copy kartu keluarga. oke, lu segera urus. Kalau udah KTP-nya udah Islam, lu segera doa, mintanya sama Allah, jangan minta sama orang. Nanti Allah yang kalau memang Allah berkenan nih, Allah mau ngizinin lu umroh nih tahun ini ya, insya Allah ya. Iya. Allah nanti akan mengizinkan dengan cara lewat orang lain bantu lu. Amin. Insya Allah, beneran. Itu semenjak gue memeluk Islam, kenapa ya gue suka banget loh dengan kata memeluk Islam tuh, Iya, kayaknya dalam banget loh. cie, memeluk. Kayak gini loh, kita tuh gimana gitu. Asik. Kopi. Oh, kayaknya ngomong memeluknya kayaknya bayangannya lain kayaknya. Enggak ke situ juga kali bocor. Enggak, mentang-mentang lagi meluk bantal gitu. Masya Allah. Ini tuh bantal tuh buat menghindari kelihatan perut Oh, iya. aja. Oke. Enggak, insya Allah lah. Gini, insya Allah. Kalau kitanya, apalagi lu baru masuk Islam nih, Dak. Iya. Lu sekarang seperti bayi nggak punya dosa. Lu minta, gue mau umroh. Tolong izinin gue umroh gitu. Nanti Allah yang buka jalan. Insya Allah. Amin. Benar ya? Amin. Sedih banget. Kalau gue yang Lah kok sedih malah gimana sih? Sedih. Karena gue kan tarik nih ya kok. Gue tarik mundur gitu dari berapa tahun yang lalu. Sampai mereka pada, dan gue pakai jilbab tuh gue bilang gini sama teman-teman gue juga gitu. Aduh gue capek banget ini nyisir harnet. Pengen deh sekali-sekali, pengen banget gue pakai jilbab. Hah? Waktu masih Kristen? Masih Kristen? Ngomong gitu? Iya. Ya udah. Terus umroh. Terus kayak kejawab gitu loh. Insya Allah, nanti kalau Allah udah izinin, berangkat lu bener. Serius. yang pakai jilbab, definisi omongan adalah doa. Iya bener. Bener loh. Bener, lu dulu doa pengen pakai hijab, sekarang udah pakai hijab. Hah? Lu sekarang ngomong, ngucap pengen umroh, insya Allah kalau Allah izinin, pasti berangkat. Insya Allah, bener. Amin, amin. Tenang. Oke? Bahkan gue, ya kalau Allah izinkan juga ya, gitu kan. Harapan kedua itu nikah. Iya dong. Iya. Amin. Amin. Mudah-mudahan segera ya. Iya. Amin. Gitu. Nanti kita bantuin ya Mel ya. Kita bantu cariin ya. Gitu. Kayak, Amin. gue kayak, padahal sebenarnya gue tuh udah berapa lama tuh kok. Gue tuh udah gak punya harapan untuk menikah tuh. Gitu, tapi Enggak lah. Tetap manusia fitrahnya berpasangan, nikah. Insya Allah lah. Jadi gini, lu jangan setting waktu lu. Lu serahin ke Allah, waktunya Allah gitu. iya. Tenang aja. Kalau memang Allah izinin, insya Allah nanti pasti ada jalannya. Tenang aja, bener. Aduh gue, Tapi ngomong-ngomong, Iya. ngomong-ngomong nih out of the box lah ya. iya. Dari semenjak mualaf, semenjak masuk Islam, semenjak bersahadat, naik atau turun berat badan? Turun. Berapa kilo? 10. 10 kilo. Bagus dong. Ya turunnya mah bagus. Caranya yang kagak bagus. Kopi dulu lah. Ngopi dulu. Pusing pala gue. Loh, ya tapi kan ibaratnya kan semuanya mudah-mudahan terbuka jalannya. Jodoh, umroh, insya Allah pasti kebuka. Apalagi udah turun 10 kilo, udah. Nggak pengen 10 kilo lagi? Enggak, pengennya lebih lagi justru. Lebih apa? Lebih berat lagi? Lebih turun lagi. Oh turun lagi? Iya, berarti turun 10 kilo lagi? Ya, insya Allah. Oh, insya Allah. Oke.
Selain itu ada lagi nggak? Keluarga, teman kantor, teman gereja. Ada lagi apa? Mamanya kemarin nelpon. Parah. Kemarin Terakhir mama bilang apa? baru tadi pagi Oh, bilang apa lagi? dia minta maaf lah, Oh, suruh pulang. suruh pulang. Oke. Saya tariklah percakapan, saya usir kamu segala macam gitu kan. Terus gue bilang, oh kemarin kan gue habis pelantikan tuh. Oh iya nih ngomong-ngomong habis pelantikan nih PNS nih. Widih. Makan-makan, Wil makan-makan, wih. Ih, Pengen umroh tapi belum makan-makan habis pelantikan. terima gajinya juga Oh, belum. buah sulung. Terus nyokap kemarin kenapa? Jadi gini, kan perlengkapan buat pelantikan gue harus ada yang gue ambil ke rumah, iya kan. Pulanglah gue, Terus ketemu nyokap. Terus? Akhirnya pelukan lah kami segala macam. Oh, ini. Terus akhirnya dia sudah tidak marah lagi. Terus gue bilang gini, Ma, gue ngekos dulu ya. Oke. Gue tidak tinggal di rumah dulu. Sampai kapan? Gue juga nggak tahu. Karena gue butuh tenang. Gue butuh. Pertama bukan karena apa-apa. Gue merasa tidak aman di rumah. Tiap hari gue merasa tidak aman di rumah karena gue takut nanti tiba-tiba kakak gue ngehajar gue, abang gue tiba-tiba gue udah jadi mayat, ibaratnya kan begitu, babak belurnya kan, gitu. Walaupun gue tahu mereka itu adalah bentuk kasih sayangnya mereka ke gue untuk ngejaga, ngeprotek gue, tapi gue nggak berani gitu kan. Pelukan kami, akhirnya nyokap menerima. Tadi pagi, awalnya tadi malam, nyokap nangis. Ted, pulang. Gak ada teman mama di rumah. Nggak ada tempat? Teman mama, Oh, teman teman. mama di rumah. Oke. Tempat curhat mama, nggak ada. Oke. Kakak-kakak nggak, mereka tidak ada yang mengurus saya di sini. Oh. Wajar nggak sih kok gue bilang gini, Ma, anak mama kan ada 5. Enggak. Lu nggak usah ngomong begitu. Enggak, karena gini kok. Kan, kenapa gue bilang gitu? Karena gini, anak nyokap ada 5. Biar tidak berlangsung ke semuanya ke gua, jangan terkesannya gue yang ngurusin nyokap. Padahal kan sebenarnya kan ini tidak berpangku tangan ke gua semua, gitu kan. Mereka semua kan ada dan mereka juga ikut andil dong di situ. Tapi kenapa nyokapnya tuh mesti dikit-dikit, butet? Loh ya gini dong, justru kalau ada orang tua seperti mamanya Wilda yang sudah merasa sangat dekat sama Wilda, butuh tempat curhat dan dia merasa dia hanya bisa curhat dengan Wilda, ya Wilda bersyukur. Berarti mamanya cocok dengan Wilda gitu loh, bisa curhat. Mungkin ke kakak-kakaknya Wilda mungkin dia nggak bisa curhat, ya nggak apa-apa. Teman maksudnya, jangan bilang nggak usah nuntut kakaknya Wilda harus seperti Wilda, nggak usah. Selama Wilda bisa berbakti kepada orang tua, jalanin aja. Wilda sekarang sebagai muslim, walaupun ibunya beda keyakinan, selama mamanya Wilda masih hidup, itu masih jadi ladang pahalanya Wilda. Ingat tuh, selama mamanya Wilda masih hidup, mamanya Wilda itu masih jadi ladang pahalanya Wilda, walaupun beda keyakinan. Jadi walaupun mungkin kemarin sudah peluk-pelukan, Wilda tetap bilang mau ngekos, Wilda bilang mau cari ketenangan dulu, tetap sering-sering jenguk mamanya. Iya. At least sehari minimal sekali telepon mamanya. Oh ya, kalau soal itu iya. Tadi pagi lagi. Nggak ada lagi yang bisa saya suruh-suruh. Oh, suruh apa nih, pijit? Bukan, jadi tuh gini kok. Di rumah itu yang paling rajin itu untuk disuruh-suruh misalnya masak. Iya, ngomong-ngomong kemarin dia masak di sini. Hauce. Ternyata pintar masak di Butet ini. Terus?
masak, terus bisa disuruh belanja warung apapun itu, Oke. gue kan tidak pernah menolak kan kok, Oke. bagaimanapun gitu. Jadi nyokap merasa kehilangan itulah. Nggak ada pembantu di rumah? Ada pembantu, ada pembantu itu kan kayak cuman ya beres-beresin bersih-bersihin rumah doang Oh. gitu kan. Terus akhirnya nyokap bilang kayak gitu, terus ku tarik lah percakapanku yang kemarin. Mama minta maaf segala macam. Akhirnya gue bilang gini lah tadi sama nyokap tadi pagi. Ma, gue sudah memaafkan mama, tapi untuk saat ini gue belum bisa pulang. Oke. Gue kan sesuai dengan, nanti gue bakal sering berkunjung kok ke sana. Entah seminggu sekali, gue bilang gitu. Ya paling lama seminggu sekali lah ntar gue ke sana, gue bilang gitu. Terus langsung dia bilang, iya sayang. Jangan lupa kalau pulang bawain makanan kesukaan mama. Babi. Ush. Ya selain itulah. Kalau Itu babi nanti gue takutnya lu comot di jalan gitu. Sambil nyemil. Enggak. Enggak, Janganlah. dia enggak pernah minta apa-apa. Cuma dia minta kalau gue pulang biasanya gue wajib masak. Oke, ya masak-masak lah. Jadi gue kalau di rumah tuh setiap Sabtu Minggu tuh pasti gue yang masak. Tapi ngomong-ngomong, dari 3 November lu syahadat sampai sekarang, ada nggak rasa pengen makan babi lagi? Enggak. Kenapa? Kok bisa tiba-tiba hilang begitu? Gak tahu. Sama sekali hilang. Hilang. Babi crispy. Crispy. Lu jangan racun lu, Mel. Huh. Bakute? Enggak. Oh enggak, beneran. Sama sekali. Babi kecap. Sama sekali hilang. Hilang. Hebat ya. Sama sama gua dulu. Begitu syahadat hilang rasa pengen makan babi, beneran. Dan tahu nggak kok? Bah, yang lebih menggongkan lagi. Apa? Jadi kan gue punya pasien yang punya restoran babi Widih. Terus? di daerah Kelapa Gading, Oh. gitu kan. Terus akhirnya Bakute bukan? bukan Jangan-jangan bakute. bakute apa sih? Dih. Oh iya orang Batak nggak tahu bakute ya Mel ya? Nggak tahu, kita doang Cina doang yang tahu Cina. Sop iga. Oh, sop iga babi. Oh. Iya. Pakai sayur asin. Sayur asin. Sawi asin. Iya sawi Ya, asin. sawi asin. Nah, Terus? pasien gue itu adalah yang punya restoran nasi Hainan babi di Kelapa Gading. Oke, terus? Ya kan? Terus adalah namanya. Nah singkat cerita, mualaf lah gue kan. Kan gak mungkin dong ini gue makan. Terus? Tiba-tiba- Emang lu dikasih? Kan setiap pulang, jadi gini, setiap gue bersihin lukanya dia, Oh, oh lu dikasih? dikasih. Oh, terus? Ya kan, ntar lu Apa itu? pentul. Deh. Oh Jadi setiap home care. setiap home care, Oh. ya kan, dikasih tuh. Terus? Ya kan, dikasih minimal 2-3 bungkus. Widih. Terus? Mualaf loh gue, ya kan. Kan gue udah kagak mau makan kan. Terus? Dengan caranya sebelum ke situ gue makan soto ayam dulu di belakang tempatnya dia. Terus? Jadi gue kayak bohong, udah makan, udah Oke. Bu, udah Ci gitu kan. Terus? Nah, dalam hati gue gini, kan gak mungkin udah gue bohongin terus nih orang, gimana lah ceritanya gitu. Singkat cerita, Allah itu memang baik banget buat gue. Masih tahu? Bukan ngasih tahu, Lu ngasih tahu dia? enggak, gue tidak kasih tahu dia kalau gue udah Islam. Terus? Selesailah pengobatan Hah? sama gue home care-nya. Terus? Oh selesai, maksudnya berhenti? Berhenti. Oh, oke. Sehat lah ini pasien. Terus? Ya kan? Berarti kan gue udah gak berkecimpung lagi dalam dunia perbabian kan? Terus? Tapi gue dengar kabar kemarin, dengar ada belasan bahkan puluhan orang pasien di RSUD Kramat Jati itu ngenalin lu sebagai mualaf gitu di rumah sakit. Widih. Kucuk gitu. Ini yang Suster gendut ya? Suster Wilda gendut. Terus? Langsung gitu kan, gak lama. Oh iya Pak, iya Bu. Masya Allah, kata gitu. Widih. Saya udah lihat cerita kamu. Widih. Gitu. Masya Allah, tabarakallah, kata dia gitu. Widih. Langsung gitu. Alhamdulillah. Oh iya, istiqomah ya, gitu kan. Iya. Oh iya, iya Pak, iya Bu. Ya udah akhirnya. Terus dia menceritakan ke beberapa orang yang ada di situ. Widih.
Ya ini gini. Oh iya Pak, Bu gitu. Ada kali 15 orang kayaknya. Widih. Viral, Pak. Ya alhamdulillah. Sekarang gini, saya juga menghargai keberanian Wilda ya. Tidak semua orang seperti Wilda berani. Dari antara kira-kira mungkin sekitar 450 orang yang bersada di sini, itu ada kira-kira 80 orang yang nggak berani seperti Wilda. Ya, mereka juga belum berani ngasih tahu orang tuanya. Ada yang sudah ngasih tahu orang tuanya tapi nggak berani ditayangin. Kita hargain. Ya, kira-kira ada 80 orang lebih yang videonya nggak berani ditayangin. Videonya sudah ada, cuman belum ditayangin. Wilda termasuk yang berani loh. Dulu kan awalnya bilang mau ngasih tahu nyokap kan awal Januari kan? Iya, pas Awalnya. malam tahun baru. Iya. Iya. Ternyata 1 minggu. 1 minggu ya, alhamdulillah. Tapi Enggak, karena gini. Mungkin sifat orang kan beda-beda ya. Gini. Tapi walaupun sifat orang beda-beda, tapi kan semuanya sesama mu'alaf itu hampir sama. Gue bilang hampir sama lah, karena gue kan juga berteman dengan beberapa mu'alaf juga. Ceritanya sama, cuman caranya aja yang berbeda, diterimanya bagaimana, gitu kan. Mau cepat atau lambat, reaksinya begitu-gitu aja. reaksinya begitu. Lo mau 10 tahun kemudian tuh juga nanti 10 tahun. Berarti lo 10 tahun itu lo merasa menderita. Iya. Itu menurut gue ya kok. Iya kan? Ya lo siap seharus. Ya lo merasa tidak nyaman di rumah berarti lo merasa. Kalau menurut gue ya. Iya. Ya gue bilang Tapi kan munafik. gini Will, enggak, jangan Bukan gitu. munafiknya itu gini, munafik ke gue. Gue mikir gue gini. Gue gak munafik. Enggak, gini Will, gini. Setiap orang keadaannya kan beda-beda. Iya. Oke? Wilda PNS, weh. Enggak, baru kemarin. Baru, tapi kan Baru. udah jadi PNS. Orang lain belum tentu seperti Wilda. Oke? Iya. Ada orang lain yang masih 100% tergantung dari orang tuanya. Bisa jadi dong. Bisa jadi. Keyakinan dia sudah bulat. Iya. Tetapi karena masalah ekonomi dia belum berani lepas dari orang tua dan belum mampu lepas dari orang tua. Iya. Kita nggak bisa salahin. Ya. Di luar itu kok. Ya. Di luar itu kan gini, kan sudah dewasa. Walaupun dia secara ekonomi tidak mampu, kan dia sudah dewasa, berarti dia sudah mengambil keputusan dia mu'alaf, berarti kan itu dia sudah membuat keputusan besar dong, seharusnya. Iya. Tapi ya sudahlah, itu beda-beda orang, udahlah. Iya, makanya kita jangan Iya, enggak. digeneralisasi. Iya, enggak. Biarin Kan gua aja. bilang, biarin. Setiap orang punya Iya. keadaan masing-masing. Iya. Kita tetap bantu aja. Iya. Oke, sekarang Wilda istilahnya dengan keberaniannya sudah berpenampilan seperti ini, alhamdulillah. Cuman di rumah sakit belum ya? Cuman kadang-kadang aja, Kadang-kadang, masih belum ya. terlalu diekspos. Ya, insya Allah tambah berani lagi di tempat kerjanya begini. Soon lah. Nggak ada larangan kan? Tidak lah. Nah udah, apalagi nggak ada larangan. Jadi maksudnya. Justru malah teman-teman yang teman-teman deket ya, maksudnya teman-teman deket bukan yang nonis tapi yang selengean gitu. Kapan lu pakai jilbab gitu Widih, kan? asik. Dulu giliran belum muslim pengen pakai jilbab, sekarang udah jadi muslim kagak pakai jilbab. Nah itu. Gue bilang gini, nanti Ya itu makanya. ada saatnya gue bilang. Pelan-pelan. Kan kita kirim guru kan? Iya. Nah, gimana pengalaman belajar dengan guru yang kita kirim? Subhanallah deh pokoknya, keren Widih. banget. Gimana dong pengalamannya? Waktu pertama belajar sholat. Belajar sholat itu gua pakai yang bacaan itu tuh kok. Iya. Ya. Sajadah. Sejadah yang ada bacaan Contekan. itu. Contekan. Iya. Ya udah, gua hafalin satu persatu yang satu rakaat lama banget ini gue bacanya gitu kan. Terus udah gitu sebisa mungkin jangan sampai ada yang kelipet. Oke. Karena kalau kelipet hilang gue bingung jadinya. Waktu pertama-tama gurunya datang koreksi sholatnya. Koreksi. Oke. Dan gurunya itu sangat kritis. Oke. Kenapa gue bilang sangat kritis itu dia karena mungkin dari awal gue bilang sama dia, Kak kalau menurut kakak ini salah, maksudnya langsung tegur,
dipendem gitu. Gue bilang gitu. Akhirnya belajar sholat sudah. Akhirnya kemarin baru 1 bulan lalu lah evaluasi sholat sampai selesai. Udah lulus. Sudah. Sekarang ikro berapa? Besok persenin ikro 3. Asik. Mau masuk ikro 3. Asik, alhamdulillah. Tapi baru 6 kali pertemuan. Nah, kalau serius dan fokus, insya Allah 32 sesi, lu udah bisa baca Quran. Amin. Insya Allah, beneran. Karena gini kok, gue punya challenge sama diri gue sendiri. Ya. Jadi gue harus punya target. Dan gue gini, gue menganggap ini adalah challenge juga dari Kododi, gitu kan. Dan gue bilang sama si kakak itu yang ngajar, gue harus, walaupun Kododi secara tidak tersirat sih ngomongnya, tapi terkesannya mengarah ke sana, gitu kan. Gue bilang, pokoknya nanti sampai minggu kedua atau minggu ketiga Januari, ikro 3 gue harus selesai. Gue bilang gitu, karena gue nanya sama dia, ini kalau sampai bisa baca Quran, bisa nggak 32 kali pertemuan? Gue bilang gitu. Harusnya kan. bisa. Bisa kak, tapi kalau memang kakak cepet dan segala macam, oke, gue bilang gitu. Berarti perhitungannya per 2 kali atau per 3 kali pertemuan harus minimal udah 50% dari ikro 2 atau ikro 3, gue bilang gitu. Gini kuncinya, kalau seminggu 2 kali, Iya. lu masih punya 5 hari sendiri kan sama guru kan? Iya. Jadi 5 hari sendiri, 2 hari sama guru. Yang sama guru, lu bener-bener fokus. Ketika nggak ada guru, yang 5 hari lu sendiri, lu ulang. Itu yang gue lakuin. Itu cepet pasti nanti. Gua di rumah sakit, ya banyak yang ngajarin gua. Asik. Apalagi gurunya banyak di rumah sakit. Udah. Ya. tenang Jadi gue aja. ada satu pasien, pasien ini udah deket sama gue. Jadi gue sering main ke rumahnya dia. Gue kalau ke rumahnya dia ngajarin gue. Pertama dia, kedua Umi, ketiga temen gue yang Rizka kemarin. Terus ada satu pasien lagi. Jadi ada 4 guru yang di luar ini. Apalagi 4 guru gitu. Ya. Makanya cepet, karena buat diulang-ulang kan. Iya. Inti daripada ikro itu pengulangan. Udah itu aja. Ya. Sekarang gue mau minta lu kasih pesan buat yang nonton. Buat yang muslim, buat yang belum muslim. Pesan lu apa? Yang pesan gue untuk yang muslim, kalian beruntung. Oke. Alhamdulillah. Terus? Bisa menjalankan ibadah secara terang-terangan ya. Bebas. Bebas. Nggak ngumpet-ngumpet, nggak kucing-kucingan. Untuk yang belum muslim. Nah, ini nih. Apa Ya. nih? Apa nih yang buat belum muslim? Yang belum muslim, saran gua, pesan gua. Semakin kita cinta Tuhan, itu ada di Islam sendiri. Masya Allah. Itu menurut gue ya kok. Pelajarin kitab lu gitu. Iya. Ternyata itu semua tidak asli. Tidak asli gitu. Ya, yang penting pelajarin kitab lu. Ya. Jadi maksudnya juga jangan jadi orang beragama tanpa tahu kitabnya. Iya. Itu. Tapi ngomong-ngomong kok, kemarin itu kan sempet tuh kalau Doni bilang kalau gua termasuk yang hafal isi kitab gua. Memang sampai segitunya. Sebenarnya bukan hafal tapi tahu. Iya, maksudnya iya tahu isi kitab gua. Karena lu juga kan pernah belajar buat menjadi guru sekolah minggu. Iya, dan Iya kan? gue pernah jadi, kan gue ikut yayasan tuh kok. Iya. Artinya gini loh, lu pernah belajar kitab secara rutin Iya, selama setahun kan? setahun sampai setahun setengah. Nah iya, karena lu mau jadi guru sekolah minggu kan? Iya. Bahkan lu udah jadi guru sekolah minggu yang bisa ngajar di gereja lain kan? Iya. Nah itu maksudnya. Jadi lu udah paham apa yang diceritakan dalam kitab lu. Iya. Cuman lu nggak bisa ngelihat perbedaan antara perjanjian lama dan
4 gospel dan surat Paulus itu aja. Iya. Jadi yang selama itu lu terima itu adalah semacam seolah di blender, Iya. seolah dijadiin satu. Padahal itu jelas-jelas beda gitu sebenarnya. Ya tapi sekarang alhamdulillah udah pakai hijab, asik. Asik. Alhamdulillah. Ya yang penting sekarang kita cuma tinggal ngejalanin Islam, bertakwa, udah insya Allah husnul khotimah. Ya udah itu aja. Iya. Nggak usah tinggi-tinggi cita-cita. Iyalah. Ya, Dan umroh dan haji. insya Allah. Makanya lu banyak doa. Ini mumpung lu nggak banyak dosa, nggak punya dosa, lu banyakin doa. Lu minta Allah yang bukain jalan buat lu umroh. Caranya Allah bagaimana nanti lu tinggal tunggu aja. Gitu aja. Ya, yang penting lu tetap bertakwa. Gitu. Oke? Oke. Keren. Suster gendut. Alhamdulillah, terima kasih banyak ya. Ini banyak pelajaran yang insya Allah bermanfaat buat kita ya dari seorang Wilda yang dengan keberaniannya mengambil keputusan dan juga akhirnya mengambil sikap dengan keluarganya dengan cara yang paling baik ya. Tetap jangan lupa harus tetap lebih sayang, lebih hormat kepada orang tua ya. Iya. Jangan lupa selama mamanya hidup, mamanya itu adalah ladang pahalanya Wilda. Walaupun mama beda keyakinan sama Wilda ya. Oke, barakallahu fikum. Terima kasih banyak atas perhatiannya dari para pemirsa. Mudah-mudahan ya, insya Allah semuanya kita bisa mendapatkan manfaat dari kisahnya Wilda. Dan insya Allah kita semuanya tetap istiqomah dan husnul khotimah. Pamit, undur diri, ketemu di podcast-podcast yang lain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Istiqomah. Iya. Iya lagi.